Assalamualaikum, hai, gimana kabarnya ibu-ibu? Baik ya, semangat ya untuk hari ini. Dan semangat juga ya untuk kita belajar bersama tentang bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasi tumbuh kembang anak kita. Baik, sebelum kita ke arah bagaimana caranya, kita akan belajar dulu terkait apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Kira-kira menurut Ibu, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda atau memang ada satu tagline gitu ya? Pertumbuhan dan perkembangan memang satu kesatuan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya dua definisi atau dua pengertian yang berbeda ya Bu ya. Jadi kalau pertumbuhan itu kita bisa melihat dia tambah tinggi, tambah gemuk, tambah lebar gitu ya, dan dari anak-anak menjadi orang dewasa, itu namanya pertumbuhan, bisa terlihat secara kasat mata. Dan biasanya pertumbuhan itu bisa diukur dengan satuan gitu, karena pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran fisik yang disebabkan oleh bertambahnya ukuran jumlah sel dan jaringan intraseluler yang ada di dalam tubuh kita, begitu. Sedangkan untuk perkembangan sendiri adalah bertambahnya kemampuan skill. Jadi kalau anak-anak yang anak baru lahir, dia hanya bisa tengkurap aja ya Bu ya. Tetapi kalau dia sudah usia 2 bulan, usia 3 bulan, dia sudah mulai dia ngoceh, au-au, kemudian dia sudah mulai miring, kemudian usia 9 bulan dia sudah mulai duduk gitu ya. Usia 6 bulan sudah mulai duduk, usia 9 bulan udah mulai merangkak, usia 1 tahun udah mulai jalan, dan usia berapa ya, sampai dia anak-anak dia sudah bisa lari-lari ke sana kemari, bercerita, bahkan anak sudah bisa ngeyel. Nah, itu yang namanya perkembangan. Jadi karena perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skills, seperti itu. Baik Ibu, sekarang kita belajar terkait dengan periode kritis anak. Ibu pernah mendengar namanya golden age? Baik, golden age itu adalah masa keemasan anak ya Bu ya. Jadi menurut grafik di sini, ketika pertumbuhan otak itu mulai dari usia dalam kandungan sampai usia 6 tahun, otak anak itu sudah membentuk 95%. Artinya apa? 95% otak orang dewasa itu sudah dibentuk pada masa anak-anak. Sehingga kita butuh yang namanya optimalisasi tumbuh kembang agar nanti otak itu bisa berfungsi secara maksimal. Ciri pertumbuhan dan perkembangan ya Bu ya. Ketika kita memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kita, kira-kira pernah nggak ibu itu terbersit atau malah sudah terlontar gitu ya, membandingkan anak kita dengan anak yang lain seusianya gitu ya. Misalnya anak yang lain seusianya dia itu terlihat lebih besar daripada anak saya, padahal umurnya sama. Kemudian anak yang lain itu dia sudah bisa jalan, bahkan dia sudah bisa lari, sedangkan anak saya itu masih belajar untuk berjalan, begitu. Permasalahan-permasalahan itu semua itu sering Bu terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan pernah saya sendiri itu mengalami hal yang demikian. Tetapi perlu kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak satu dengan anak yang lain itu memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara pertumbuhan dan perkembangan anak lain, begitu ya. Dan pertumbuhan dan perkembangan itu pasti akan mengalami perubahan dari yang tidak bisa jalan menjadi ke bisa jalan, dari yang belum bisa ngomong menjadi ke yang bisa ngomong. Dan pertumbuhan dan perkembangan itu juga butuh proses Bu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kita itu harus sama dengan anak orang lain, begitu ya Bu ya. Dan yang pasti ketika kita merasa kok anak kita itu terlambat dengan perkembangannya atau pertumbuhannya dengan balita lain, begitu, kita tidak perlu terlalu cemas, asal ini ya Bu ya, asal kita tidak melampaui red flag perkembangan ini. Red flag itu adalah
tanda bahaya gangguan pada anak kita gitu. Misalnya pada tanda bahaya gangguan motorik halus, anak usia 4 bulan kok dia masih menggenggam aja, padahal dia seharusnya sudah bisa membukakan tangannya. Ibu pernah menyadari nggak kalau bayi itu dia selalu genggam kayak gini? Nah, kalau kayak gitu, dia seharusnya di usia 4 bulan dia sudah harus membuka tangannya dengan dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu perlu kita konsultasikan ke dokter spesialis tumbuh kembang. Atau tanda perkembangan bahaya yang lainnya adalah contohnya di motorik kasar. Misalnya, kok anak saya itu sepertinya masih punya ini ya, refleks primitif ya. Artinya refleks primitif adalah ketika misalnya contohnya pada saat bayi baru lahir itu ya, bayi yang masih kecil, ketika ada suara agak keras sedikit dia akan kayak terkaget itu ya Bu ya. Itu namanya refleks primitif Moro. Nah, itu tuh harus hilang ketika usia 6 bulan. Tetapi kalau usia 6 bulan kok dia masih sering kagetan ketika ada sesuatu yang kenceng gitu ya. Dia mengangkat tangan dan kakinya secara bersamaan ketika ada sesuatu yang mengagetkan dia. Nah, itu kita juga harus waspada. Ada apa? Apakah ada masalah pada anak kita? Begitu. Contoh red flag perkembangan yang lainnya adalah ini, ketika pada perkembangan bicara dan bahasa gitu ya. Pada usia 30 bulan misalnya di sini, kok orang tua 30 bulan itu kan 2 tahun lebih ya Bu ya, tetapi kita belum paham sama sekali apa yang disampaikan oleh anak. Nah, itu kita juga harus waspada. Berarti anak saya mengalami keterlambatan. Pada usia 18 bulan itu dia tidak mau yang namanya bermain dengan temannya. Contohnya bermain dengan temannya adalah ketika bermain, anak-anak itu kalau bermain itu kan pura-pura jadi ibu, pura-pura jadi penjual, pura-pura memainkan mobilnya ngeng 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 gitu ya Bu. Dia sama sekali nggak ada interaksi seperti itu. Nah, itu kita harus waspada gitu ya Bu ya. Ketika anak kita itu mencapai red flag perkembangan atau tanda gangguan perkembangan itu muncul, segera untuk ke tenaga kesehatan, atau paling tidak kita harus screening perkembangan di puskesmas ataupun di klinik tumbuh kembang anak. Sebenarnya faktor-faktor apa saja sih Bu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor yang pertama itu adalah genetik. Faktor yang kedua adalah faktor pada saat dia di dalam kandungan. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, kalau faktor genetik itu terjadi atau sangat mempengaruhi anak itu pada usia di atas 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya ada nemu anak gitu ya, atau anak kita itu tuh terlihat kurus, kemudian atau terlihat pendek di bawah usia 2 tahun, itu bukan karena faktor genetik tetapi faktor yang lain gitu ya. Misalnya faktor kurangnya asupan nutrisi yang adekuat gitu ya, atau faktor yang kurangnya stimulasi gitu ya. Terus faktor yang kedua adalah faktor yang ada di dalam kandungan gitu ya. Nah, faktor yang ada di dalam kandungan itu juga sangat berpengaruh. Artinya apa? Faktor yang ada di dalam kandungan adalah ketika hamil, apakah ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada janinnya gitu ya. Jadi pada saat anak masih di dalam kandungan, apakah pernah ada masalah? Misalnya terdiagnosis sudah terdiagnosis kelainan bawaan, apakah sudah apakah pada saat ibu hamil itu mengalami anemia, apakah pada saat hamil ibu mengalami penyakit-penyakit yang menyertai pada masa kehamilan. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Kemudian faktor yang lain adalah faktor lingkungan. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi pengaruhnya juga besar terhadap optimalisasi tumbuh kembang anak gitu ya. Mulai dari faktor biologis, kemudian faktor gizi, kemudian faktor stimulasi dan sebagainya.
Terus dari faktor itu kita bisa mengupayakan optimalisasi tumbuh kembang anak kita, ya. Jadi optimalisasi tumbuh kembang anak kita itu terangkum dalam gambar ini ya Bu ya. Jadi kita butuh memberikan asah, asih, dan asuh, serta kita butuh doa terhadap optimalisasi tumbuh kembang anak kita, begitu. Apa itu asuh? Asuh adalah pengasuhan ya Bu ya. Jadi pemberian sandang, pangan, dan papan yang baik untuk anak kita. Sandang artinya kita memberikan pakaian yang bersih, ganti setiap kali mandi gitu ya, dan mandi untuk membersihkan diri. Jadi kalau misalnya anak sudah mulai kotor, wajib untuk dimandikan begitu. Apalagi kalau mau tidur itu harus dibersihkan supaya tempat tidur juga nyaman, anak pun juga tidurnya juga pulas gitu ya, karena tidur merupakan salah satu kebutuhan anak untuk menciptakan tumbuh kembang yang optimal. Kemudian untuk pangan sendiri adalah pemberian nutrisi yang baik, nutrisi yang tepat untuk anak gitu ya. Kalau misalnya 0 sampai 6 bulan kita berikan ASI eksklusif, setelah 6 bulan kita tidak bisa hanya memberikan ASI eksklusif saja. Kita harus memberikan MPASI, makanan pendamping ASI untuk anak. Dan MPASI ini juga harus kita berikan sesuai dengan usianya gitu ya. Nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian untuk upaya yang lain adalah memberikan lingkungan rumah yang sehat ya Bu ya. Lingkungan rumah yang sehat itu yang seperti apa? Kita harus mengkondisikan rumah kita tetap bersih ya, tetap bersih dan tetap nyaman untuk ditinggali oleh anak. Kemudian lingkungan yang sehat lagi adalah banyak udara yang masuk di rumah kita. Selanjutnya rumah yang sehat juga paparan sinar matahari itu langsung nembus ke rumah gitu ya Bu ya. Yang tidak bersih bisa menyebabkan meningkatnya kejadian infeksi kepada anak. Misalnya contohnya diare, kemudian gatal-gatal dan sebagainya. Sedangkan kita tahu sendiri ketika misalnya anak itu sakit, tentunya anak juga tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya ya. Kalau anak kita sakit, itu otomatis dari berat badan misalnya, dia akan mengalami penurunan berat badan. Sedangkan pertumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Ketika anak sakit, anak juga tidak bisa bermain ya Bu. Padahal bermain adalah salah satu cara agar anak itu berkembangnya bisa optimal. Upaya yang selanjutnya adalah pemberian asah. Asah itu adalah stimulasi atau rangsangan supaya perkembangan anak kita itu menjadi optimal. Nah, untuk pemberian asah itu harus sesuai tahapannya. Jadi jangan pernah kita memaksakan perkembangan anak gitu ya. Karena kita tahu sendiri tadi, perkembangan itu harus sesuai tahapannya melalui proses belajar. Ketika anak itu masih melemah gitu ya, kita ajari untuk miring, baru kita ajari untuk tengkurap, baru kita ajari untuk duduk gitu ya. Selanjutnya kan tahapannya seperti itu. Nah, dan misalnya di sini anak usia 3 tahun kita ajari untuk naik sepeda sendiri. Berkembang lagi anak usia 4 tahun, 5 tahun begitu ya, kita ajari untuk gunting, kita ajari untuk mencampur warna begitu ya. Nah, itu merupakan bentuk asah kita kepada anak sesuai tahapan usianya. Kemudian untuk pemberian stimulasi itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak bisa kemarin sudah saya ajarin kok, ini sudah saya dampingi kok gitu ya. Tetapi sekarang enggak. Nah, itu tidak tepat ya Bu ya. Kemudian asah itu harus dilakukan dengan interaksi ya, interaksi antara kita sebagai pemberi stimulasi dan kepada anaknya gitu ya, atau interaksi dengan temannya, itu namanya adanya interaksi. Nah, cara interaksi yang tepat atau yang baik dan yang nyaman dan senang untuk anak adalah bermain ya. Bisa interaksi bermain itu dilakukan pada saat mulai bayi sampai sekarang untuk usia balita
di akhir balita mau lulus posyandu itu selalu dilakukan, bahkan lebih dari itu bisa kita lakukan interaksi kepada anak gitu ya Bu. Nah, dengan adanya interaksi kita bisa memberikan juga terkait dengan kasih sayang kepada anak gitu ya. Jadi tidak bisa ya kita ketika memberikan stimulasi pada anak, misalnya mengajak bermain pada anak, itu anaknya suruh bermain, kita mainan HP sendiri gitu ya. Itu tidak disarankan karena anak merasa bahwa HP akan lebih menarik daripada saya sebagai anaknya gitu. Kemudian untuk ASA sendiri bisa menggunakan alat atau media edukatif ya Bu. Jadi medianya atau alatnya yang ada di lingkungan rumah aja itu bisa kita gunakan, misalnya pasir atau kertas atau gunting misalnya, atau daun dan batu-batuan, itu bisa sebagai alat edukasi kita terhadap anak gitu. Pemberian ASA itu juga bisa dilakukan pada saat kita mengikut sertakan kegiatan kelompok bermain pada anak. Jadi kelompok bermain itu memang wajib kita ikuti Bu, untuk meningkatkan kemampuan skills anak begitu ya, baik skills motor halus, motor kasar, kemudian personal sosial terutama, kemudian kemandirian. Nah, siapa sih Bu yang bisa memberikan stimulasi pada anak ya? Jadi yang memberikan stimulasi pada anak itu sebenarnya semua lingkungan di rumah dan lingkungan di luar rumah gitu ya. Kalau lingkungan di rumah itu biasanya kalau adalah keluarga inti, bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak gitu ya, itu bisa memberikan stimulasi. Kemudian bisa juga yang memberikan stimulasi atau anaknya diajari itu oleh keluarga yang lain gitu ya, atau tadi mengikut sertakan di posyandu, atau membiarkan anak untuk bermain di lingkungan sekitar, itu juga bisa memberikan mengajari anak untuk meningkatkan kemampuannya gitu ya. Nah, kenapa kok ibu dan ayah itu lebih utama dalam memberikan stimulasi pada anak? Karena apa? Karena memang ayah dan ibu itu biasanya ya, yang umumnya terjadi itu selalu di sekitar anak begitu ya. Jadi kebersamaan anak itu biasanya lebih banyak dengan ayah dan ibunya. Bagaimana kalau ayahnya kerja atau ibunya kerja begitu ya? Dia kalau kerja itu umumnya itu tidak bisa 24 jam ya Kak Bu, karena kan kita juga memiliki keterbatasan fisik begitu. Jadi upayakan paling tidak 30 menit kita ada interaksi dengan anak. Jadi jangan sampai kita akan kehilangan momen-momen penting dalam optimalisasi tumbuh kembang anak gitu ya. Paling tidak 30 menit luangkan kebersamaan kita bersama anak-anak gitu. Terus apakah ayah juga penting untuk meningkatkan atau memberikan stimulasi untuk anak kita? Penting sekali ya Bu, karena dengan ayah itu ya, kemampuan yang lain misalnya kemandirian, kreativitas itu biasanya terbentuk dari interaksi dengan ayah gitu. Jadi anak, beberapa penelitian menyebutkan ya Bu, anak yang berinteraksi dengan ayahnya itu dia jauh lebih pede, dia jauh lebih mandiri, dan dia jauh terhindar dari kenakalan pada remaja nantinya. Kemudian dari pemberian stimulasi, alih-alih memberikan pengajaran biar anaknya pintar, tetapi kita pakai kekerasan, itu jangan ya. Jadi hindarkan untuk memberikan pengajaran atau mengajari anak itu dengan kekerasan. Juga ya Bu ya, terjadi kekerasan yang tanpa disadari. Misalnya saja pada saat anak itu jatuh gitu ya, terus nangis gitu ya, misalnya anak laki-laki jatuh nangis,
respon orang tua ada yang seperti ini, aduh nggak apa-apa jatuh nangis, anak laki-laki nggak boleh cengeng. Nah, itu termasuk salah satu kekerasan pada anak. Kekerasan apa, Bu? Kekerasan emosional. Nah, kalau dibalik lagi, anaknya kalau bisa ngomong, emang kalau anak laki-laki nggak boleh nangis, emang kalau anak laki-laki nggak boleh sakit. Nah, kayak gitu. Nah, itu termasuk kekerasan yang tanpa kita sadari. Ada lagi kekerasan yang tanpa kita sadari yang sering kita lakukan gitu ya, adalah kekerasan verbal. Misalnya di sini pada saat kita baru berberes-beres rumah ya Bu ya, terus baru aja kita selesai membereskan rumah, kok tiba-tiba anak-anak tuh mainan kemudian menumpahkan susunya. Apa reaksi ibu? Astagfirullahaladzim, kenapa sih kok kayak gini? Ibu kan baru saja nyapu, kenapa malah ditumpahin, jadi berantakan lagi kan? Nah, itu salah satu juga bentuk dari kekerasan yang tanpa kita sadari gitu ya. Itu sebaiknya dihindari. Kalau misalnya menemukan hal yang demikian, kita ambil nafas dalam-dalam aja Bu, gitu ya. Terus nanti kondisikan anak supaya dia paham bahwa dia salah. Memahamkan anak bahwa dia salah tidak harus dengan menaikkan nada suara kita, begitu ya Bu. Kasih sayang itu wajib ya Bu ya, hukumnya buat kita untuk anak kita gitu ya, karena anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, otomatis dia juga akan lebih bahagia gitu. Tetapi kasih sayang itu anak tidak harus menang sendiri. Walau alih-alih kita sayang kepada anak-anak, apa-apa harus anak diturutin gitu ya. Kemudian harus menang sendiri. Boleh Bu, kita sebagai orang tua itu melatih anak untuk mengalah, melatih anak untuk menerima kekalahan, melatih anak untuk tidak semaunya sendiri, begitu ya. Karena kalau kita membiarkan anak kita itu harus selalu menang sendiri, itu akan menjadikan pribadi anak itu yang egois dan manja nantinya. Kasih sayang juga tidak harus selalu membiarkan tingkah laku anak yang buruk gitu ya. Kalau misalnya tingkah laku anak kita itu menyimpang gitu ya, ada sesuatu yang buruk, kita harus tegur, tetapi ingat, tegurnya tidak di depan orang lain gitu ya Bu ya. Jadi ketika mau menegur anak itu usahakan kita tegur berdua, dan saat tidak lama-lama setelah anak mengalami masalah atau melakukan tingkah laku yang keliru. Kemudian kasih sayang itu kita wujudkan dengan doa ya Bu ya. Kita wujudkan dengan doa. Setiap hari kita pastikan, saya yakin ibu semua setiap habis sholat atau setiap kegiatan ibadah yang lain begitu selalu mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang sholihah, yang nurut pada Tuhannya gitu ya. Kemudian anak yang berbakti pada orang tua, serta anak yang pintar, biasanya seperti itu. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam setiap langkah kita untuk menjadikan anak kita anak yang seperti yang kita inginkan, begitu. Kemudian untuk selain upaya pemberian asih dan asuh, tentunya kita harus secara rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kita ya Bu ya. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kita sebenarnya mudah. Ketika ibu pada saat hamil, tentunya ibu sudah diberikan buku KIA ya. Silahkan dibuka kembali buku KIA-nya, karena di sana banyak sekali informasi terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, cara menstimulasi, kemudian kira-kira anak yang usia setahun itu harusnya bisa ngapain aja, itu banyak di buku KIA sudah tercantum ya ke Posyandu. Karena di Posyandu itu ada yang namanya pengukuran pertumbuhan dengan
pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya. Kemudian di posyandu juga ada beberapa posyandu itu yang melakukan screening perkembangan dengan bekerja sama dengan puskesmas. Terus bagi ibu-ibu yang memiliki HP Android gitu ya, atau HP yang support terhadap ini aplikasi, itu silahkan download di aplikasi Primaku. Itu di aplikasi ini dibuat oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di sana juga banyak sekali informasi-informasi yang ada. Itu sama seperti buku KIA tetapi berbasis aplikasi. Nah, itu juga lebih mudah untuk membacanya dan mengaplikasikannya gitu. Kemudian ketika habis penimbangan, itu pastikan anak kita itu mengalami peningkatan berat badan. Nah, peningkatan berat badan itu tidak hanya meningkat secara angka aja, misalnya dari 3 kilo menjadi 3,1 kilo. Itu memang dari angka ada peningkatan ya Bu, tetapi dari kualitas itu kurang mengalami peningkatan. Kalau di sini disebutkan bahwa anak usia 1, 2, 3 bulan itu peningkatannya 800 sampai 900 gram ya. Tapi kalau anak usia sudah mencapai 11 bulan sampai 6 tahun begitu, peningkatan berat badan minimal adalah 200 gram. Jadi lebih gampangnya seperti ini. Kalau anak kita itu ditimbang ya Bu ya, kita harus pastikan bahwa timbangannya diplot atau dititik oleh bukader gitu ya, atau kita bisa nitik sendiri nanti. Nah, dari titik itu apakah dia berada di garis warna hijau atau hijau muda atau kuning. Yang baik adalah di warna hijau tua. Nah, dari situ juga kita bisa melihat gambarannya. Baiknya itu adalah mengalami peningkatan berat badan seperti di poin C. Itu yang lebih baik gitu ya. Atau poin B gitu ya. Itu juga baik. Jika dilihat dari poin A, dia dari 3.000 menjadi 3.500 ya Bu. Secara angka dia naik 500 gram, tetapi secara kualitas dia kurang naik. Karena batas minimal kenaikan berat badan di usia 0 sampai 1 bulan itu adalah 800 gram. Hal tersebut dikatakan tidak naik ya Bu, karena tidak melampaui batas minimal kenaikan berat badan. Baiklah ibu-ibu, kita akhiri untuk materi kali ini. Semoga untuk materi optimalisasi tubuh kembang bermanfaat. Semoga kita diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam mendampingi anak kita supaya anak kita menjadi pribadi dengan tumbuh kembang yang optimal. Banyak salah saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.